Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam malam puji dan doa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita untuk terus berada di dalam kasih Allah, berada di dalam jalan Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita memujikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil sebagai pujian pembuka kita di dalam malam puji doa ini. Mari kita pujikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai malam puji dan doa ini, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Hari ini kami ingin memulai malam puji dan doa, biarlah pujian-pujian yang kami nyanyikan, firman yang kami dengar boleh terus memperbaharui iman kami, dan kami tetap percaya dan yakin kepada Engkau, dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa yang kekal telah memberikan kita kasih yang begitu sempurna. Oleh karena itu, marilah kita memujinya dengan pujian Bapa kekal.
saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita meyakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang diberikan kepada kita. Dan biarlah kita benar-benar mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa firman-Nya itu akan kekal di dalam hati kita. Dan kita boleh beriman kepada Allah yang kekal. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita memujikan pujian waktu Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Untuk setiap limpahan, berkat, curahan, karunia yang Engkau berikan kepada kami, Bapa, kami berterima kasih. Dan pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, bahkan melakukan apa yang Engkau firmankan dan Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 16 demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah
dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, maka kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut kepada manusia. Apa fungsinya? Agar setiap kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Amsal pasal 10 ayat 19 mengatakan, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Mendengarkan dengan sungguh-sungguh juga sangat dibutuhkan di dalam kehidupan beriman kita. Mungkin di sepanjang kehidupan kita ada begitu banyak khotbah-khotbah yang kita dengarkan, renungan-renungan, kesaksian-kesaksian, santapan-santapan rohani yang masuk ke dalam telinga kita. Akan tetapi, apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengarkannya, memperhatikan dan menyimak setiap firman Tuhan yang kita dengarkan? Apakah kita juga sudah merenungkannya di dalam hati kita? Menjadi berbuah dari firman itu, bahkan iman kita lebih teguh, lebih kuat setelah mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita kali ini juga berbicara tentang Rahab, seorang perempuan yang dianggap berdosa karena ia menjual dirinya di pinggiran kota. Akan tetapi karena pendengarannya akan firman Tuhan serta imannya yang kuat kepada Tuhan, maka ia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Yosua pasal 2 yang telah kita baca menceritakan ketika itu Yosua yang sudah menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa memerintahkan 2 orang pengintai untuk mengintai kota Yeriko. Bangsa Kanaan, bangsa yang dianggap sangat berdosa karena ada begitu banyak praktik-praktik penyembahan berhala, pelacuran, sehingga Tuhan hendak memusnahkan bangsa Yeriko itu dengan kehadiran bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, dikatakan kedua pengintai tersebut masuk dan singgah, bahkan tidur di rumah Rahab. Mengapa umat Tuhan bisa masuk ke rumah seorang pelacur? Karena ketika itu rumah-rumah
pelacuran letaknya ada di pinggiran kota. Dan tempat itu adalah tempat yang paling masuk akal untuk mereka masuki. Sangat aneh apabila pengintai itu yang harusnya bersembunyi muncul di tengah-tengah kota, menginap di hotel atau motel di tengah-tengah kota. Jelas pasti akan ketahuan, sehingga mereka harus mencari tempat yang strategis dan aman untuk mereka bersembunyi, sekaligus memata-matai keadaan kota Yeriko. Namun sangat disayangkan Raja Yeriko mendengar akan kehadiran mereka berdua, sehingga Raja Yeriko datang ke tempat Rahab dan menanyakan keberadaan mereka. Keadaan pun berubah total. Tapi untungnya Rahab ini adalah seorang yang sangat cerdik. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, padahal mereka tidak pergi, melainkan bersembunyi tetap di rumah Rahab. Rahab membawa dan menyembunyikan orang itu, menyuruh kedua orang itu naik ke atas sotoh dan bersembunyi di bawah batang rami yang ditebarkan di atas sotoh tersebut. Kemudian Rahab juga menurunkan mereka dengan tali menuju jendela dan menyuruh mereka pergi ke pegunungan untuk bersembunyi. Sehingga kedua pengintai itu selamat dari kejaran pasukan Raja Yeriko. Memang Bapak Ibu Saudara, kebohongan yang dilakukan oleh Rahab ini menolong kedua pengintai tersebut. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kebohongan Rahab ini terhadap para utusan Raja Yeriko. Tuhan tidak menyuruh Rahab berbohong, dan Tuhan juga dengan jelas melarang setiap kebohongan. Karena kebohongan sekecil apapun tetaplah sebuah dosa. Rahab memang patut diberikan gelar sangat tidak layak untuk menjadi saksi iman. Akan tetapi, bukankah melalui ini Rahab sedang menunjukkan kesetiaan imannya kepada kedua pengintai tersebut, terlebih kepada Allah? Tindakannya pasti menimbulkan konsekuensi, bahkan risiko yang sangat besar. Kalau ketahuan, ia bisa saja dipenjara dan mungkin kehilangan nyawanya. Tapi sekali lagi, karena pendengarannya akan firman Tuhan, Rahab begitu beriman kepada Allah. Karena ia sudah banyak mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian tentang Allah, dan Rahab percaya. Meskipun mungkin ia belum pernah sama sekali merasakan dan bertemu langsung dengan kuasa Allah itu sendiri. Tetapi sekali lagi, Rahab punya iman. Ibrani pasal 11 ayat 31 mengatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Lalu melalui kisah ini apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Rahab punya iman. Ayat 9 dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kalau kita memperhatikan, Rahab memulai pernyataannya ini dengan mengatakan, aku tahu. Ia tidak berkata, kata orang, Tuhanmu begini. Sepertinya Tuhanmu begitu. Tetapi ia dengan tegas mengatakan, aku tahu. Dan itu menunjukkan bagaimana ia beriman kepada Tuhan. Ia tahu apa yang Tuhan rencanakan. Dan ia juga tahu apabila Tuhan memang benar-benar berkehendak untuk memberikan Yeriko kepada bangsa Israel, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi hal itu untuk terjadi. Ia percaya meskipun hanya mendengar. Ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin berbeda dengan kita saat ini. Kita sudah kenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada yang sedari kecil, ada yang baru beberapa tahun. Bahkan mungkin kita sudah merasakan dahsyat dan luar biasanya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita.
Namun kalau boleh dikatakan secara jujur, toh seringkali iman kita tidak sebesar Rahab. Ketika kita sedang sakit, tampaknya penyakit itu tidak kunjung sembuh. Kita merasa Tuhan jauh. Ketika kita sedang ada di dalam sebuah masalah yang tidak kunjung selesai, yang menurut kita mustahil untuk diselesaikan, kita merasa Tuhan tidak sayang kepada kita. Ketika kuasa Tuhan, rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita, kita merasa Tuhan tidak ada. Kita menolak rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita meragukan kasih Kristus yang telah mati untuk menebus kita dari dosa. Rahab yang meskipun hanya mendengar firman Tuhan, belum pernah merasakan kuasa Tuhan, ia percaya kepada kuasa Tuhan yang begitu besar dan begitu dahsyat. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Rahab bertindak dengan iman. Kalau kita lihat ayat 4-6, kita bisa melihat bagaimana Rahab meskipun berbohong, tapi ia berani mengambil risiko. Rahab berani melawan perintah Raja Yeriko, dan pastinya ia siap menanggung segala risiko yang akan mungkin ia bisa tanggung. Ia sadar betul bahwa kalau ia mau selamat, ia butuh langkah iman. Untuk keluar dari keadaan sulitnya, ia membutuhkan langkah iman. Bagaimana dengan kita? Kita sudah punya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu dan belajar apa yang Yesus teladankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita seringkali takut untuk melakukan tindakan iman dan takut untuk melakukan hal-hal yang berisiko. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi di depan mata kita, seringkali kita hanya diam. Kita tahu jalan yang sedang kita lalui adalah jalan yang salah. Tapi kita toh tetap menikmati jalan itu. Kita lihat ada sesama kita yang kesulitan. Kita pura-pura tidak tahu. Kita lihat ada musuh kita yang sedang mengalami hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan di dalam kehidupannya. Dan kita tertawa di atas penderitaannya. Percuma Bapak Ibu Saudara kalau kita kenal Yesus, dekat dengan Yesus, begitu banyak mendengar kisah-kisah, kesaksian-kesaksian, khotbah-khotbah tentang Yesus Kristus, membaca Alkitab, akan tetapi kita tetap diam, tidak mau berisiko untuk menunjukkan bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus. Rahab yang meskipun ia hanya mendengar, belum merasakan kuasa Kristus, ia percaya dan ia mau berisiko sebagai tindakan imannya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Rahab merespons kesaksian yang ia dengar. Kalau kita lihat ayat 11-15 dikatakan, ketika Rahab melihat ketawaran hati bangsa-bangsa Yeriko, ia tidak mau ikut binasa bersama dengan mereka. Karena ia percaya bagaimana kuasa Tuhan berdaulat penuh di atas kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Ayat 11b, Rahab mengatakan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan ia pun mempersaksikan bagaimana imannya tentang apa yang ia pahami tentang Tuhan dari pendengarannya akan Tuhan. Sehingga sekali lagi ia mampu mengambil risiko, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah yang sejati.
dan mempersaksikan imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita pun punya Allah yang begitu besar. Kita punya Yesus Kristus yang begitu dahsyat. Ia yang sudah lahir ke dunia, mati, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita punya Allah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Oleh karena itu mari kita mempersaksikan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan takut dan malu untuk bersaksi. Karena ada kuasa Tuhan di balik apa yang kita saksikan. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa iman kita bisa bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi syaratnya adalah kita mendengarkan bukan dengan asal-asalan, melainkan kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, menyimak, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti iman kita dan sebagai kesaksian kita. Karena kita percaya kuasa Yesus Kristus begitu dahsyat. Iman juga membawa kita ke dalam perbuatan yang mencerminkan kesaksian kita akan kasih Allah. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah bersyukur bagaimana kita harus terus beriman kepadanya, terus berpegang kepadanya. Nah, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Nah, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memujikan pujian penutup dan penguat kita, yakni ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Kami begitu bersyukur atas kebaikan-Mu yang begitu besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Membuat kami semakin percaya kepadamu, beriman dengan sungguh-sungguh kepadamu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar kami juga dapat dimampukan untuk semakin tetap teguh memberikan kesaksian-kesaksian melalui perbuatan-perbuatan nyata kami terhadap sesama kami yang juga memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa di dalam pergumulan kami. Kiranya Engkau menguatkan kami di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami sedang hadapi. Usaha, setiap rancangan dan rencana kami, lingkungan kami, keluarga kami, sakit penyakit kami,
Tuhan, kiranya Engkau bantu kami untuk percaya bahwa rancangan-Mu itu penuh damai. Engkau tidak akan juga membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan lepas tanpa seizin-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa berharap kepadamu. Biarlah kami senantiasa percaya kepada rancangan indah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mampu menapaki perjalanan ziarah kami satu demi satu dengan tetap teguh berada di jalan-Mu. Kami juga ya Bapa pada hari ini berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong. Tuhan, kiranya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan tetap Engkau menjamah GKI Gading Serpong, agar GKI Gading Serpong tetap dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Menyaksikan kebesaran Kristus melalui perbuatan-perbuatan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GKI Gading Serpong. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi di negara ini. Tapi kiranya Tuhan, Engkau pulihkan keadaan bangsa ini, agar bangsa ini juga dapat kembali pulih seperti sedia kala. Keadaan-keadaan dapat juga semakin baik dan dapat juga semakin bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mengakhiri malam puji dan doa. Tetapi kiranya kita terus melakukan puji-pujian kepada Kristus kita, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Dan kita boleh terus mau mendekatkan diri dalam persekutuan yang kudus dengan Allah kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.